Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Oktavia dengan NIM STI 20230368. Di sini saya akan mempresentasikan secara singkat hasil tugas mata kuliah kecerdasan buatan saya, yaitu tentang prediksi kartu kredit. Nah, di sini saya itu menggunakan datasetnya itu dari dataset studi kasus kartu kredit di Eropa ya teman-teman, di bulan September tahun 2013 lalu. Tujuannya itu untuk mendeteksi penipuan kartu kredit, dan dataset ini juga bisa digunakan untuk melatih model machine learning untuk mengenali pola penipuan dan memprediksi transaksi yang berpotensi sebagai penipuan juga. Ya, kita langsung masuk ke ininya saja ya teman-teman. Pertama itu ada import library. Tujuan dari import library ini kan sebagai kita untuk mengimpor semua library agar apa yang dibutuhkan oleh model ini kan semuanya ada sehingga bisa berjalan dengan baik. Nah, di sini yang pertama saya menggunakan Pandas dan NumPy sebagai untuk dia memanipulasi data dan komputasi numeriknya. Kemudian ada Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi dan hasil prediksi. Lalu kita masuk ke processing data. Di sini ada load dataset, dia dibaca dari file CSV. Sebelumnya dataset saya sudah saya unggah ke Google Drive dulu ya teman-teman. Nah, di sini ada scalingnya saya menggunakan standar scaler karena dia itu nilainya skalanya sangat besar, jadi agar bisa digunakan keseluruhan, bisa mencakup keseluruhan, jadi saya menggunakan standar scaler. Selanjutnya di sini ada pemisahan fitur dan labelnya ya teman-teman. Nih ada pemisahan fitur dan label. Di sini X-nya itu untuk memisahkan semua kolom kecuali kelas, dan si Y-nya itu untuk kolom kelas yang berisi 0 atau non-fraud dan 1 yaitu fraud gitu. Nah, ini split datanya itu dibagi menjadi data training 80% dan 20%. Terus selanjutnya kita masuk ke model definition. Model definitionnya kita menggunakan ANN ya, atau Artificial Neural Network. Di sini kan si ANN ini berfungsi untuk ANN atau jaringan saraf ya teman-teman, itu arsitektural jaringan saraf dalam bahasa Indonesianya. Ini berfungsi untuk mendeteksi fraud berdasarkan data transaksinya. Seperti ini, dia jadi ada input layer, ada hidden layernya juga. Ada seperti yang di sini teman-teman bisa lihat. Kenapa di sini saya menggunakan ANN ya? Karena pada kesempatan kali ini kita memang mempelajari tentang ANN, dan ANN ini cukup cocok ya untuk mendeteksi pola kompleks yang tidak terlihat oleh algoritma yang sederhana. Jadi saya menggunakan ANN dan kebetulan juga memang kita sedang mempelajari ANN. Kemudian kita masuk ke training modelnya. Si training model ini kan fungsinya itu untuk dia supaya bisa melatih model biar bisa menggunakan data training agar bisa mampu memprediksi labelnya dia apakah dia adalah fraud atau bukan secara tepat atau dengan benar. Ya, seperti ini teman-teman bisa lihat ya apa saja yang saya
di sini. Jadi di sini tuh training loops-nya, ini di training loops-nya modelnya itu dilatih selama 10 epoch. Dia di setiap epoch-nya itu dari forward, nanti ke loss, backward, dan update forward gitu. Nanti di sini di training modelnya itu hasil lossnya ditampilkan pada setiap epoch ya, untuk memantau penurunan error seperti ini per epoch. Lalu kita langsung masuk ke plot prediction aja ya. Dari tujuan plot prediction ini kan untuk memvisualisasikan distribusi hasil ya pada data testingnya. Nah, di sini itu jadi model ini kan yaitu dapat menghasilkan probabilitas dari transaksi yang merupakan fraud. Nah, probabilitas yang lebih besar daripada 0,5 itu dia dianggap fraud, dan yang lainnya itu non fraud. Dapat dilihat dari ini, dari tabel distribusinya ya. Di sini dapat kita lihat ya teman-teman bahwa dia itu berhasil atau tidak memisahkan si kelas-kelasnya gitu. Nah, selanjutnya ada evaluasi model. Evaluasi model ini kita gunakan untuk mengukur performa hasil prediksinya terhadap testing. Seperti yang teman-teman lihat sendiri, bisa teman-teman lihat dan pelajari ya. Saya langsung percepat saja karena durasinya sudah 9 menit. Nah, di sini untuk model evaluasi yang digunakan itu menggunakan confusion matrix. Dia menggunakan itu untuk menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah dari masing-masing kelasnya. Seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Di sini tuh ada recall. Recall itu dia adalah banyak fraud yang berhasil ditangkap oleh model, dan ada F1 score-nya, dia adalah gabungan dari precision dan recall. Nah, si precision ini itu dia adalah banyak si prediksi fraud yang benar. Jadi seperti itu saja ya teman-teman presentasi saya pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika ada masih banyak kekurangan dalam presentasi saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.